Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Winda Lestari dari Prodi FAI 3G. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan jujur dan adil. Kedua orang tua kita sangat bangga apabila anaknya selalu bersikap jujur. Kedua sifat tersebut, yaitu kejujuran dan keadilan, merupakan sikap yang mulia yang harus dimiliki oleh orang yang mukmin. Dan kedua sifat tersebut harus ditanamkan dan diterbiasakan sejak usia dini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang kejujuran. Yang pengertiannya jujur. Jujur merupakan suatu perilaku yang mulia yang harus dijunjung tinggi, yang harus diutamakan dalam pergaulan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, yaitu sifat jujur. Karena dari sifat jujur, orang dapat mempercayai kita dan memberi amanah kepada kita. Hadis atau dalil yang menjelaskan tentang sifat jujur, yaitu yang artinya hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut yaitu tentang kita harus bersikap jujur karena kejujuran akan membawa kita kebaikan dan kebaikan membawa kita kepada surga. Orang yang selalu bersikap jujur, hidupnya selalu optimis dan semangat dan selalu dipercayai oleh orang lain. Dan berbeda dengan orang yang selalu berdusta, hidupnya akan gelisah dan tidak dipercayai orang lain, karena dusta akan ditutup oleh dusta yang lainnya. Cara menerapkan sifat jujur, kita ambil dua contoh, yaitu di sekolah dan di masyarakat. Di sekolah merupakan contohnya. Di sekolah kita tidak boleh menyontek di saat kita ulangan, karena apabila guru tahu bahwa kita menyontek, guru tidak akan mempercayai kita lagi. Karena sekali kita tidak jujur, orang tidak akan mempercayai kita lagi. Untuk yang di rumah, yaitu kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua kita dengan sebaiknya. Misalnya, orang tua menyuruh kita membeli minyak goreng. Sesudah kita membeli, ada uang kembaliannya. Nah, uang kembaliannya kita harus memberinya kepada orang tua kita lagi. Kita tidak boleh mengambilnya ataupun mengkorupsinya, karena orang tua ingin memiliki anak yang jujur. Untuk materi yang kedua yaitu tentang keadilan, yang artinya adil, memberi hak kepada yang berhak menerimanya, dan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil akan berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena keluarga ataupun yang lainnya, pertemanan misalnya kan. Karena kita harus adil, tetapi adil bukan berarti kita harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di SD, SMA, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberi uang saku berbeda, karena kebutuhan mereka bertiga itu berbeda-beda. Orang tua yang memberi uang saku yang sama, yaitu orang tua yang tidak adil. Hadis yang menjelaskan tentang adil yaitu pada surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus disampaikan dalam menegakkan keadilan. Untuk cara menerapkan keadilan yaitu kita ambil contoh dua saja. Yang pertama di sekolah. Menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kita harus memperlakukan mereka dengan adil, sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Untuk contoh yang terakhir yaitu contoh yang kedua yaitu di masyarakat. Berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebutkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang keras, dan sebagainya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.